Pernahkah kamu membayangkan tinggal di sebuah bangunan tua? Malam sudah larut, semua orang tertidur. Lampu lorong redup, udara dingin menusuk. Dan tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara tangisan. Tangisan pelan, seperti memanggil, lalu semakin jelas. Dan ketika kamu mencari sumbernya, kamu sadar, suara itu berasal dari sebuah kamar. Kamar yang seharusnya kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini saya akan menceritakan kisah yang sudah lama menjadi rahasia di sebuah kampus. Sebuah cerita yang beredar di kalangan mahasiswa penghuni asrama. Bangunan asrama ini berdiri sejak puluhan tahun lalu. Dindingnya tebal, pintunya besar, dan lorongnya panjang. Cat dinding mulai mengelupas, plafonnya kadang berderit, dan setiap malam, ada rasa sepi yang tidak biasa. Di lantai 3, ada satu kamar yang selalu terkunci, kamar nomor 308. Para senior punya satu aturan yang selalu diulang kepada penghuni baru, apapun yang terjadi, jangan pernah mendekati kamar itu di malam hari. Namun, seperti kebanyakan orang, larangan justru memancing rasa penasaran. Kisah ini dimulai dari Bima, seorang mahasiswa baru yang mendapat kamar di lantai 3. Kamar 305, hanya 3 pintu dari kamar 308. Hari-hari pertamanya berjalan normal, ia sibuk kuliah, berteman, dan belajar beradaptasi dengan kehidupan asrama. Hingga suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun. Awalnya, ia mengira itu hanya suara angin. Tapi tidak, itu adalah suara tangisan. Samar, seperti dari ujung lorong. Tangisan itu terdengar sedih, patah hati, penuh penyesalan. Bima duduk di ranjangnya, mencoba mendengarkan lebih jelas. Tangisan itu datang dari arah kamar 308. Padahal ia tahu, kamar itu kosong. Rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takutnya. Ia mengambil senter kecil dari meja, membuka pintu kamarnya, dan melangkah ke lorong. Langkahnya pelan, lantai kayu berderit setiap kali ia menginjaknya. Udara terasa lebih dingin di lorong itu, seperti berjalan di dalam kulkas. Semakin dekat ke kamar 308, tangisan itu semakin jelas. Di sela-sela isak, terdengar suara lirih. "Kenapa kau tinggalkan aku?" Bima merinding. Kata-kata itu terdengar begitu nyata, begitu putus asa. Ia berdiri di depan pintu 308, menempelkan telinga. Suara itu tepat di balik pintu. Tanpa sadar, ia mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Tangisan itu berhenti, sunyi. Lalu, suara langkah kaki terdengar dari dalam kamar. Pelan, mendekat. Bima mundur setapak. Gagang pintu berputar sedikit, namun pintu itu tidak terbuka. Hening kembali. Bima menelan ludah, merasa gugup. Ia memutuskan kembali ke kamarnya. Tapi saat ia berbalik, lorong yang biasanya hanya beberapa meter, terasa jauh lebih panjang. Lampu-lampu di langit-langit berkedip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Langkahnya terasa berat, seolah lantainya menariknya untuk tetap di sana. Akhirnya ia sampai di depan kamarnya. Begitu masuk, ia langsung mengunci pintu dan mencoba menenangkan diri. Tapi sebelum sempat tidur, dari ventilasi kamarnya, terdengar lagi suara tangisan itu. Lebih dekat, lebih jelas, seperti ada seseorang yang duduk tepat di atas ranjangnya. Bima menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa, namun udara di dalam kamar kini terasa dingin membeku. Keesokan paginya, ia menceritakan semuanya kepada seniornya. Senior itu hanya terdiam lama, lalu berkata, "Kamar 308 dulu dihuni oleh seorang mahasiswi. Dia bunuh diri di dalamnya karena kekasihnya meninggalkannya begitu saja. Sejak itu, setiap beberapa bulan, suara tangisnya terdengar di malam hari. Katanya, yang mendengarnya biasanya akan dipanggil untuk menemani." Bima merinding. Seniornya menambahkan, "Kalau kau dengar lagi, jangan coba-coba mendekat. Banyak yang bilang, sekali kau masuk ke kamar itu, kau tak akan keluar lagi dalam keadaan yang sama." Sejak malam itu, Bima selalu tidur sambil memutar bacaan Al-Quran dari ponselnya. Aneh, suara tangisan itu tak pernah terdengar lagi. Tapi ia tahu, kamar 308 tetap ada. Terkunci, gelap, menunggu orang berikutnya yang cukup berani, atau cukup bodoh, untuk mengetuk pintunya di malam hari. Teman-teman, kisah ini mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Bagi kita, doa dan zikir adalah pelindung terbaik dari gangguan yang tak terlihat. Jangan pernah merasa sendirian, karena Allah selalu bersama kita. Kalau kalian pernah mengalami kejadian serupa, tulis di kolom komentar.
Jangan lupa like dan share, agar cerita ini bisa didengar lebih banyak orang. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.